Apa aja? Cuman pertanyaannya apa nih yang baru nih? Hei, ada yang bisa jawab? Bang Munaner boleh jawab? Apa nilai? Apa nih yang baru nih? Tadi kan aku bilang 1 bulan tidak jumpa, semoga kita ada sesuatu yang baru gitu. Oh, Apa yang baru nih? Ada yang sesuatu paling yang baru? rambut doang baru dicukur. Widih, mantap. Oke, sudah 19.46, kita sudah menunggu terhitung 15 menit lebih. Jadi kita akan mulai ibadah kita. Kita siapin hati kita sambil worship leader kita mempersiapkan untuk ibadah. Teman-teman, sekali lagi bahkan yang Bang Yamada juga sudah berkumpul bersama kita. Thank you sekali lagi, kita dari Badan Pengurus Harian mengucapkan welcome, selamat datang dan selamat beribadah. Semoga dan kita berharap, pengurus berharap setiap dari kita mendapat sesuatu yang baru, baik ilmu, baik teguran, baik penyembuhan atau apapun, bahkan sesuatu yang mungkin membuat kita lebih senang setelah ibadah ini. Amin. Maka saat itu kita akan berdoa dan setelah itu ibadah kita akan dipandu oleh Marta Napitupulu. Maka saat ini mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami, kesehatan yang sudah Tuhan berikan, makanan, minuman, serta kelancaran dari setiap yang kami kerjakan, bahkan segala sesuatu yang kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Maka saat ini Tuhan, kami meminta kepada Tuhan, Tuhan, lancarkan segala sesuatunya, jauhkan dari segala signal yang buruk, biar setiap pesan yang dikabarkan oleh hamba-Mu, setiap kami dapat mendengar, bahkan dapat dipulihkan, bahkan setiap dari kami pun mendapat pembaharuan. Bahkan nanti hamba-Mu yang melayani pujian dan penyembahan juga Tuhan, tolong bantu hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk memuji Tuhan. Setiap teman-teman yang percaya dan mau beribadah, katakan, Amin. Amin. Oke, saya serahkan kepada Marta yang akan memimpin pujian dan penyembahan kita. Oke. Terima kasih untuk Abang Jamot yang telah memberikan saya kesempatan untuk memimpin acara kebaktian kita pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya saya sapa dulu teman-teman semua. Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom. Kurang semangat ya, saya sapa sekali lagi. Shalom bagi kita semua. Shalom. Tuhan, kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti acara kebaktian dengan keadaan sehat. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur kepada-Mu dengan atas segala berkat dan cinta kasih Tuhan yang selalu menyertai kami hingga pada saat ini Tuhan kami boleh melakukan kebaktian walaupun melalui virtual Tuhan, tetapi Engkau yang ikut campur dalam kebaktian kami Tuhan. Berkati kebaktian kami mulai dari awal pertengahan hingga berakhir nanti Tuhan dapat berjalan dengan lancar, dan juga Tuhan buat firman-Mu yang akan kami dengarkan, biarlah firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu bertumbuh, berakar, berbuah dalam hati kami. Jangankan kami hanya sebagai pendengar, tetapi dapat melaksanakannya seturut dengan Injil firman-Mu. Dan juga Tuhan, buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada saat ini Tuhan, jika mereka dalam keadaan sakit, mari Engkau yang menjamah tubuh mereka, berkati obat yang diminum mereka, sembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka memperoleh kesembuhan dan dapat mengikuti kebaktian di waktu berikutnya. Dan juga jika mereka dalam keadaan malas Tuhan, mari Kau ketuk pintu hati mereka, supaya mereka bisa mengikuti
mengikuti kebaktian di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami Tuhan hanya kepadamu. Lindungilah kebaktian kami Tuhan agar berjalan dengan lancar. Terima dan sempurnakan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan penuh mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu pujian kita untuk Tuhan. Kita bernyanyi Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Buat saudara-saudara, mari kita lebih sungguh-sungguh untuk menyanyikan lagu ini. Karena kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan pada saat ini. Untuk itu, mari kita ulangi sekali lagi hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita untuk Tuhan, kita bernyanyi mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu, Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ebenezer. Dapat kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ebenezer. Oke semuanya, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami ada di persekutuan perkumpulan ini. Kami percaya ada rencana Tuhan yang terbaik buat setiap apa yang kami lakukan, bahkan buat setiap hidup kami yang ada di Zoom hari ini, maupun yang belum sempat hadir di sini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya hidup kami ke depan lebih baik. Kami juga berdoa supaya apa yang disampaikan hari ini bisa mengubah pemahaman kami atau seberapa yang kami bisa tangkap hari ini Tuhan. Biarlah kami berdoa supaya kami juga dimampukan Tuhan melakukan, supaya kami tidak terjebak hanya sebagai pendengar, bahkan tahu firman, tapi kami juga jago dalam melakukan. Sebab itulah yang berbahagia. Kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan Yesus yang menolong kami dalam ibadah hari ini dan urapan Roh Kudus turun bagi setiap kami. Inilah doa kami hari ini Tuhan, kami serahkan segalanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang bekerja dan dipermuliakan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin semuanya. James, kalau suara saya mungkin kurang didengar, nanti kamu ngomong ya. Bilang siapa? Suaranya bilang ini udah nggak dengar gitu ya. Oke. Saya sampaikan sapa dulu kita semuanya di sini. Horas semuanya. Ya kan kita orang Batak semua itu khas banget ya. Horas. Nah, horas itulah kita selamat semuanya. Dan kayaknya Abia juga. James, mic-nya boleh di. Oke, thank you James. Oke, thank you. Ya, saya mau sampaikan sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya hari ini. Sesuai dengan temanya, kayak kalau waktu saya baca tema ini agak ini juga ya, agak bingung ya. Kayaknya ini pengurusnya yang ngasih siapa ini ya? Ini temanya agak apa sih, menggelitik kita semua. Tapi saya mohon saudara buka kameranya supaya kita bisa ngobrol. Saya mungkin nggak lama juga sampaikannya, ya kan, temanya cukup bagus menurut saya. Tapi ada yang dipikirkan dari tema ini. Karena dikatakan, what have you done for God? Apa yang kamu bisa buat untuk Tuhanmu? Wow. What have you done?
atau what have you do for God? Wow. Yang ngasih temanya siapa ya? Pengurus ya? Jadi berat. Sharingnya biasanya Tuhan. James, boleh mic-nya. Nah, ini biasanya sharingnya buat hamba-hamba Tuhan. Tapi saya mau kalian juga respon apa yang sampaikan hari ini supaya nanti tema ini bisa dimengerti secara baik. Oke. Apa sih yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Kalau ada yang bertanya seperti ini, saya percaya setiap kita akan berasumsi dengan apa, mengingat semua apa yang sudah mulai kita kerjakan untuk Tuhan yang hubungannya dengan gereja mungkin, hubungannya dengan keluarga, betul nggak sih? Mungkin Anda akan jawab waktu orang bertanya, what have you done for God? Mungkin Anda akan menjawab begini, saya udah ke gereja, men. Saya udah kasih persembahan, men. Saya sudah melayani, men. Saya sudah nyanyi, men, buat Tuhan. Saya sudah lakukan ini buat Tuhan. Saya sudah begini, bla 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 bla, dan segudang prestasi yang kadang-kadang kita coba sodorkan untuk menjawab pertanyaan hari ini karena dikatakan apa yang sudah kamu buat Tuhan. Tapi sebelum kita ke sini, bahkan nanti tema ini saya akan coba rombak sedikit penjelasannya supaya jauh lebih kena buat kita hari ini, karena kalau ditanya mungkin apa yang kamu sudah lakukan, kita asumsinya sudah banyak hal yang saya perbuat. Mungkin Anda berkata sejak lahir saya Kristen, bahkan mama saya Kristen, kakek saya, oma, kalau orang Jakarta bilang opung saya, ya kan, sudah jadi Kristen, papa saya, my dad, semua udah Kristen. Kami semua melayani Tuhan di gereja. Bahkan mungkin di antara saudara ada yang jadi anak pendeta. Saya kurang tahu juga. Mungkin itu asumsinya. Tapi lebih lanjut kalau saya mau ajak saudara berpikir tentang hidup ini. Tentang apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Maka perhatikan di sini. Apa kata Alkitab dulu tentang kita? Saya mohon suara saya bisa didengar, betul ya? Bisa ya didengar ya? Lalu ada yang bisa respon, takutnya saya udah ngomong, mungkin sinyal berantakan. Bisa? Masih bisa nggak sih? Saya didengar suaranya? Bagus suaranya. Bisa. Sekarang kita mau lihat dulu nih, apa kata Alkitab tentang kita? Sebab kalau kita berasumsi apa yang kita lakukan buat Tuhan, kita harus sadar dulu nih, apa sih kata Alkitab tentang hidup kita? Saya mohon Ito Yohana boleh baca 1 Korintus 6 ayat 20. Silakan nih. Silakan boleh dibaca. 1 Korintus berapa? Maaf, Mang. Ada di layar kan 1 Korintus 6 ayat 20. Satu Korintus 6 ayat 20 begini firman Tuhan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah lunas dibayar. Ini perspektif Alkitab tentang hidup manusia. Dikatakan kamu telah lunas dibayar. Tidak dikredit, saudara-saudara. Dikatakan kamu telah lunas dibayar. Jadi ada proses pembelian di sana. Ada proses pertukaran di sana waktu Yesus datang ke dunia. Waktu dia hadir di dunia, dia lakukan proses pertukaran yang tadinya kita menjadi hamba dosa, sekarang kita jadi hambanya Tuhan atau milik dari Kristus, ya kan? Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini dikatakan kamu bukan lagi milik kamu. Halo. Apa kata Alkitab tentang diri kita? Halo buat kita semuanya di sini. Melandasi firman Tuhan dikatakan kamu bukan milik kamu. Amin. Kita bukan milik kita.
Seringkali banyak orang yang seperti itu. Merasa hidup ini ya milik dia, atau merasa hidup ini ya dari kacamata pribadinya tentunya. Padahal Alkitab bilang setelah Yesus datang, kita, Anda, saya, semua kita di sini, kita bukan milik kita lagi, tapi tentu milik Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di sini, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Next, nanti kita akan lihat gitu apa penjelasan berikutnya. Tapi yang pertama adalah kita pahami semua di sini, saudara-saudara saya atau ito-ito yang ada di sini semuanya, ya kan, yang ada digabung di sini hari ini nih, dikatakan dengan tegas, kamu bukan milik kamu sendiri. Katakan yes. Ya. Yes. Yang kedua, mari kita lihat di sini 1 Yohanes 2 ayat 6. Silakan itu baca lagi yang tadi. Halo. Bisa dengar saya itu Yohana tadi? Masih ada? Oh ya, 1 Yohanes 2 ayat 6 beginilah bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, apa sih kata Alkitab tentang diri kita? Maka jawaban sederhana, kamu adalah Kristen. Amin. Jadi kalau orang nanya, kamu siapa? Saya Kristen. Tentu kalau sudah perhatikan beberapa penjelasan tentang kekristenan, Kristen itu tidak dipahami sebenarnya dari perspektif Alkitab. Kristen itu tidak hanya sekedar dipahami dipahami sebagian agama, bukan. Mungkin juga tidak dipahami itu hanya sekedar istilah yang dikenakan buat kita, bukan. Kekristenan juga bukan sekedar itu identitas kita, bukan. Tapi dikatakan di sini, kalau kamu jadi orang yang percaya Tuhan Yesus, kamu disebut Kristen, maka dikatakan begini, kamu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Wow, keren banget ya kawan-kawan ya. Kalau orang tanya siapa diri kita, ya kan? Maka kita kan boleh jelaskan di sini, kita ini semua Kristen. Apa itu Kristen? Pengikut Yesus Kristus. Orang-orang yang mengikuti Tuhan. Orang-orang yang cara hidupnya seperti Tuhan. Orang-orang yang memang jauh dari cara hidup dunia. Nah, kalau kita mengerti hal ini semuanya, saya percaya kita akan tampil beda. Dan pertanyaan dari judul atau tema tadi, itu akan secara otomatis kita akan lakukan dengan sempurna. Coba dengerin nih kawan-kawan, halo. Tuhan kita bukan dukun, bukan sesembahan semata, ya kan? Yang kalau kita lakukan sesuatu menarik perhatian dia, bukan. Yang paling menarik perhatian Tuhan dalam diri kita adalah hidup kita itu yang sesungguhnya. Cara hidup kita itu yang sesungguhnya. Bukan apa yang kita lakukan. Kalau orang nanya begini, siapa sih kita? Yang pertama tadi bahwa sadarilah kita bukan diri kita lagi atau milik kita. Galatia 2 ayat 20 berkata bahwa namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam aku. Jadi gini kawan-kawan. Jadi kita masih ada di sini, tapi tampilannya Kristus. Amin. Kita masih mengenakan namanya di sini, Ito Yohana, James, Eben, seperti nama saya, Eben Heiser Margo. Tapi tampilannya Kristus. Yang dilihat orang lain adalah karakter Kristus. Ini kalau saya bicara ini biasanya kalau di ibadah kita di jemaat, ya kan. Kalau biasanya saya khotbah di depan jemaat, gitu kan. Suka ini jadi bahan khotbah yang sangat
yang sangat bernilai gitu kan. Bahkan itu sering saya ulang-ulang kepada jemaat ya kan, supaya makin mengerti bagaimana sih hidup kita di dunia. Seperti yang tadi bahwa dikatakan kamu bukan milik kamu. James, kamu bukan milik kamu, tapi kamu milik Kristus. Yang kedua adalah sadari kawan-kawan, dimanapun Anda berada, di kerjaan kah, kuliah kah, di rumah tangga kah, hidupi cara hidup seperti Yesus Kristus Tuhan. Sebab kita dikasih tahu Tuhan, kita semua pengikut Kristus. Katakan yes. Tadi itu Yohanes sudah bacakan buat kita. Kalau kamu mengatakan, katakan kan, kalau kamu mengaku maksudnya di ayat yang dibaca tadi, bahwa Yesus Kristus, ya kan, bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup. Jadi kalau kita katakan hari ini kita coba buat diri kita ayat ini ya kan. Kalau kita mengaku bahwa Yesus Tuhan kita ada di dalam hidup kita, maka dikatakan konsekuensinya adalah kamu harus hidup sama seperti Kristus hidup. Katakan yes. Ini yang membuat berbeda kita dari yang lain, saudara-saudara. Bahkan saya mau sampaikan buat saudara ini, ada beberapa hamba Tuhan yang kadang-kadang saya juga kurang setuju penafsirannya tentang Yohanes 10 ayat 10 ya kan. Kalau saudara perhatikan di situ dikatakan dimulai dari kalimat ini, pencuri datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan bla bla bla. Stop. Kita itu bicara tentang iblis yang melucuti segalanya buat kita. Saya juga udah pernah sampaikan itu ke beberapa gereja bahwa iblis itu ya maksud itu menghancurkan setiap apa yang baik dalam diri kita, bahkan membunuh kita masuk dalam ya dunia yang berbeda dari kekekalan yang dijanjikan Yesus Kristus. Tapi perhatikan kalimat berikutnya. Perhatikan ya, kalimat berikutnya ngomong gini nih. Namun aku datang memberi kamu hidup kelimpahan. Seringkali orang menafsirkan ini adalah harta. Seringkali orang bilang gini, kalau ikut Tuhan itu pasti diberkati berlimpah hartanya. Kalau ikut Tuhan itu pasti sukses. Kalau ikut Tuhan itu nggak apa-apa, itu bonus. Tapi makna dari ayat ini, perhatikan kalian anak muda, saya sangat excited banget hari ini. Kenapa? Karena kalian anak muda, saya juga di gereja sangat concern banget buat gereja. Bahkan komunitas gereja ada istilah kita KKMP, itu komunitas prima, semua anak-anak kuliah S1, S2 di dalamnya. Saya sebagai pembina mereka di gereja, saya selalu bicara hal-hal yang tentang nilai kebangsaan dan lain-lain buat mereka. Tapi buat kita sini anak muda, dengarkan baik-baik kalimat yang disampaikan Yesus ini buat kita. Wow, dikatakan namun aku datang memberi kamu hidup yang berkelimpahan. Dikatakan di sini memberi hidup berkelimpahan. Kata berkelimpahan ternyata itu bukan bicara materi karena diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya perison. Perison itu adalah kualitas hidup. Cara hidup. Gitu. Kalau orang dunia cara hidupnya standar seperti yang ada di dunia hari ini, menikmati segalanya, Yesus datang membawa warna yang berbeda, yang satu tingkat bahkan lebih daripada apa yang dunia lakukan. Itu maksudnya. Halo. Sama seperti dunia kerja, kalian semua kerja. Bosnya selalu bilang begini, you lakukan secara excellent. The excellent one, ini orang-orang ini. gitu kan. Atau sesuatu yang excellent dilakukan. Ini pribadi yang sangat excellent. Itu maksudnya Yesus membawa berita baik buat kita. Dikatakan aku datang buat kamu supaya kamu cara hidupnya berubah dari dunia ini. Supaya cara hidup kamu tuh berbeda dari dunia ini. Wow, keren ya. Saya makanya sih bilang, saya coba rombak nih pemahaman kita sedikit saja mungkin buat anak-anak muda di sini, orang-orang Batak yang keren. Bahkan kalau saudara dengar historinya kenapa sampai orang Batak itu percaya Tuhan Yesus. Bahkan ada yang mengklaim, katakan begini dalam sebuah artikel, bahwa di darah orang Batak itu mengalir darah penginjil, mengalir darah hamba Tuhan. Sebab Munsen, Lihman dari Jerman, sebelum Nomensen datang, opung kita Nomensen datang, mereka ditangkap, mereka dipotong, dicampur dengan daging, ya mungkin kerbau atau apa gitu. Mereka makan dan mereka berpesta pora.
Ya, tanpa mereka sadari benih iman yang dikasih sama Munson, sama Lihman, itu ternyata berbuah begitu luar biasa ketika datang Nomensen, maka semuanya jadi berubah. Kita jadi percaya Tuhan Yesus Kristus. Di saudara-saudara dikatakan di sini kamu Kristen. Itu kamu Kristen. Terus maunya cara hidupmu berbeda dari dunia ini. Kualitas hidupmu berbeda dari dunia ini. Kalau sama hidupmu dengan orang dunia, kamu bukan Kristen. Jadi Kristen bukan agama, Kak. Bukan agama, Bang. Ya. Kristen itu adalah cara hidup. Kalau kamu seperti Tuhan, baru kamu disebutkan Kristen. Makanya ada istilahnya Kristen KTP. Cuman KTP-nya saja yang Kristen. Tapi tingkah lakunya jauh. Nah sekarang kalau ditanya begini, nah sekarang saya ubahkan, saya bilang tadi janji, bukan lagi apa yang kamu sudah lakukan. Tapi sekarang kalau ditanya begini, apa yang kamu harus lakukan kalau begitu sebagai orang Kristen? Sebagai milik Tuhan bagi Tuhan. Maka di sini dikatakan Roma 12 ayat 1. Silakan itu. Oh, tadi itu Yohana. Silakan boleh baca itu. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 sebentar. Roma 12 ayat 1 beginilah bunyi firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sangat simpel hari ini kalau ditanya, kalau itu apa yang harus kamu lakukan buat Tuhan? Kalau tadi apa sih yang sudah kamu perbuat? Makanya saya bilang tadi saya coba agak rubah pemahaman kita hari ini. Jadi apa yang harus kamu lakukan atau buat Tuhanmu? Yang pertama dikatakan di sini adalah persembahkanlah hidupmu buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan yes. Amin. Yes. Ya. Jangan persembahkan buat hal yang dunia, kawan-kawan. Anda boleh cari segalanya dalam hidup ini. Tapi jangan lupa satu hal, Yesus yang terutama dalam diri Anda. Anda boleh mencapai cita-cita Anda. Yes, sehebat apapun, ya udah oke, thank you. Tapi jangan lupa satu hal, kamu harus kembali, kamu harus persembahkan segalanya untuk Tuhan. Perhatikan kalimat ini di sini, demi kemurahan. Sebenarnya kita layak nggak sih persembahin hidup buat Tuhan? Lalu kalau saya mau sharing sama saudara, sebenarnya layak nggak sih persembahkan hidup buat Tuhan? Nggak layak. Ya nggak sih? Wajah kita, tingkah laku kita, daerah kita yang kampungan, kayak nggak layak. Apa sih yang baik yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Saya mau tanya nih, buat Lai di sini mungkin ya, saya panggil bisa kalau kita ketemu itu bisa, halo Lai, atau beda kan sama orang Jawa ya kan, halo Mas, gitu. Halo Lai gitu kan, gitu kan. Ada nggak sih yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Halo, ada nggak sih yang baik yang kita bisa perbuat? Halo, ada nggak? No, nggak ada kawan-kawan. Siapa di sini yang tidak pernah berdosa? Bahkan saya mau kasih tahu buat saudara-saudara, kita ada penginjilan ya di gereja gitu kan. Terus kita buat pembinaan kepada jemaat ya kan. Ada sebuah ilustrasi ngomong gini nih. Ini boleh didengar ya, dikit aja. Ilustrasi begini nih. Orang terbaik, mungkin salah satu orang terbaik di dunia, mungkin dia berdosa cuma 2 kali sehari. Pagi mungkin keceplosan, terus malam mungkin di siang, 2 kali sehari. Tapi kalau hitung seminggu, 2 kali 7, 14. Itu baru seminggu. Berarti kalau sebulan, 14 kali 4. Hitung. Itu baru sebulan. Kalau Anda hidup setahun, berarti kali 12 lagi. Kalau Anda hidup 60 tahun, kali 60. Kayaknya dosanya udah nggak kehitung saking banyak. Ada nggak sih yang kita bisa buat Tuhan? Nggak ada.
Selain daripada kalimat ini dikatakan begini, demi kemurahan Allah, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Orang mati tidak bisa lakukan sesuatu buat Tuhan. Dan ini yang ingat nih kalimat ini penting nih. Boleh setuju, boleh enggak. Ini seringkali ini suka orang ini kan asumsi yang gini. Bang, kita kan masih di dunia, Bang. Saya nggak mau bicara itu. Ayat ini lihat, persembahkan hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Amin. Apa arti kudus di Alkitab? Kudus itu bukan semacamnya ada tisu di tangan saya. Bukan kayak gini tisunya ada noda, bukan hanya sekedar itu. Pengertian kudus dan bersih bukan hanya gitu memahaminya. Tapi kudus berasal dari bahasa Ibrani kados, kadosi. Artinya dipisahkan, dibelah dua. Dipisahkan dari mana? Dari dunia. Makanya dikatakan itu eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Itu eklesia, artinya gereja Tuhan. Berbeda hidupnya dari orang-orang dunia itu maksudnya. Jadi orang-orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dikatakan, lihat, satu, harus persembahan yang hidup buat Tuhan. Yang kedua adalah persembahan yang memang terpisah dari dunia ini atau hidup kudus. Saya percaya kalau kita persembahkan hidup kita ngaco, aduh, ngeri juga ya. Dan persembahan yang berkenaan kepada Tuhan. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Oke, supaya tidak lama yang terakhir di sini Amsal 3 ayat 6 seperti ayat yang dikasih James ke saya. Dikatakan ini ayatnya Pak Eben gitu ya. Boleh baca itu ayatnya. Amsal 3 ayat 6 demikian bunyi firman Tuhan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Demikian. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itu sangat sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Paulus dalam Kolose 3 ayat 23 katakan begini, apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Kira-kira gitu tuh kesimpulannya. Lakukan seolah-olah semuanya buat Tuhan, bukan kepada manusia. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Dengarkan baik-baik kawan-kawan. Lakukanlah segalanya buat Tuhan. Jadi ini tidak lagi bicara aktivitas Anda di gereja, cara berdoa Anda bukan, tapi hidup Anda yang dipersembahkan buat Tuhan yang pertama. Yang kedua, semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini harus buat Tuhan. Amin. Iya. Coba kalau enggak, buat apa saudara-saudara? Jadi kalau ditanya apa sih, ya kita makasih bilang, Tuhan itu bukan dukun. Kita bawa sesajen gitu, kita buat lakukan juga. Cuma lebih tertarik dengan hidup kita, makanya saya arahkan khotbah ini ke sini. Jadi kalau ditanya apa sih yang mau kita lakukan, bahkan yang sudah perbuat buat Tuhan, maka jawabannya begini, persembahkan hidup. Yang kedua, apapun yang kau lakukan, akuilah dia dalam segala lakumu. Laku di situ saya terjemahkan begini kawan-kawan. Ketika seseorang bangun, dari dia bangun pagi, merencanakan sesuatu untuk mengerjakan suatu hari itu, setelah itu baru eksekusi apa yang direncanakan, bahkan sampai bersyukur malamnya, dikatakan seperti itu, sampai dia tidur lagi. Alkitab kita mencatat mengakui Tuhan atau melibatkan Tuhan di dalam setiap kegiatan. Nah, biasanya manusia kan suka nyesal ya, gitu kan? Ketika udah terjadi benturan, suka bilang, aduh Tuhan tolong dong, aduh saya lagi galau nih, saya lagi stres nih. Harusnya dari awal, saudara. Bahkan Kolose lebih tegas berkata, apapun yang kau lakukan, apapun. Halo, kalau di ngomongin begini, mungkin boleh nggak saya tanya nih sama Abang Munandar nih. Kalau ngomong begini Bang, kita sharing dikit nih biar orang lain juga bisa sampaikan. Kalau dikatakan nih, apapun yang kau lakukan,
Itu cakupannya apa tuh? Setiap perbuatan kita. Setiap perbuatan kita, perkataan kita. Masih saya mau tanya aja, nggak usah dijawab, buat kita nih. Ini pertanyaan nggak perlu dijawab dalam hati aja. Masihkah kita keluar kata-kata kotor? Nggak usah dijawab di sini ya kan. Masihkah kalau kebiasaan kita di kampung ya kan, suka gitu kan, titik 2B2 ya kan, waduh kayak gimana gitu kan. Itu spontan kita suka bilang mungkin gugup loh. Ada gitu sama teman atau ngomong yang aneh-aneh gitu kan. Ya, saya mohon, tadi kan sudah dibilang sama Abang Munandar bahwa semua aktivitas kita, bukan cuma hanya aktivitas yang kelihatan. Bahkan saya mau sampaikan nih, mungkin James sudah pernah dengar nih materi yang pernah saya sampaikan di sekolah, bahwa nilai hidup manusia itu ada 2. Nilai yang ada di kepalanya sama nilai yang ada di tangan, kalau istilahnya, atau apa yang kita lakukan. Karena dikatakan di Alkitab begini nih, apa yang kau dengar semua yang baik, semua ini nih, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang sudah kamu dengar, lakukanlah semua itu. Jadi antara pikiran dan perbuatan, kata Alkitab, itu menjadi satu paket. Amin. Lakukan segalanya buat Tuhan. Berpikirlah buat Tuhan dan bekerjalah buat Tuhan. Wow, thank you. Saya tidak panjangin khotbah ini, saya stop screen-nya hari ini. Tapi saya nggak tahu seberapa banyak yang Anda bisa nangkap dari sini. Dan yang saya mau bukan hanya seberapa banyak yang kita tangkap, tapi setelah dari sini besok Sabtu ya kan, sudah mulai aktivitas kekristenan kita. Disitulah ujian yang sesungguhnya, iman kita, disitulah praktek yang sesungguhnya. Ketika Anda di kantor, Anda ngajar, mungkin Anda bekerja, Anda kuliah, terus Anda ngobrol sama teman, bercakap-cakap, mungkin orang Medan bilang ya, Anda di angkot, Anda di transportasi Anda sendiri, mungkin ada yang naik motor, naik mobil di sini, ya kan, Anda dengan keluarga, dengan mama, itulah ujian sesungguhnya. Dan di situ dikatakan, mari kita jadi orang-orang Kristen yang sejati di hadapan Tuhan. Jadi kalau ditanya begini, apa yang sudah kamu berbuat buat Tuhan, maka koreksinya adalah hidup kita bukan milik kita. Karena Tuhan sudah tebus, maka apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya perpanjang di sini, kawan-kawan, ini saya satu kesaksian. Saya menikah 2005 sampai 2020. Saya belum dikaruniai anak, ya kan. Tiba-tiba nggak tahu cara Tuhan aneh itu. Kalau Anda pernah dengar tadi ada anak kecil umur 2 tahun, nggak tahu cara Tuhan seperti apa. Tiba-tiba Tuhan kirim bayi untuk keluarga. Dan hari itu nih, dengarkan baik-baik, saya menolaknya. Saya bilang begini sama orang gereja juga, saya bilang, saya bukan mau gila-gila punya bayi, sebab Tuhan punya rancangan buat hidup. Tapi waktu saya berdoa, kawan-kawan, saya berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih di saya lagu persis yang Roh Kudus tuntun. Bahkan itu kan suka dinyanyikan di gereja lagunya. Yang saya karang, Roh Kudus, saya bukan ngarang sih, tapi Roh Kudus yang taruh di mulut saya. Dan setelah itu muncullah, saya kasih nama anak ini Grace. Dan Tuhan bilang begini, ambil untukku, bukan untukmu. Wow, waktu saya doa itu kontras banget. Dibilang begini, ambil untukku, bukan untukmu. Terus yang kedua, pas itu 2 bulan lalu, saya berdoa di kamar. Tuhan bilang begini, Eben, perkenalkan aku sama Grace. Dan aku akan mengelola hidupnya. Wow, saya bilang gimana caranya? Saya diskusi sama Mila. Saya bilang, lah ini caranya gimana? Roh Kudus bilang begini, perkenalkan Tuhan ke Grace. Tanpa disengaja, tiba-tiba Mila ajak dia, Grace kita berdoa. Yang anehnya, itu pertama kali dia berdoa, saya sampai di videoin gitu sama ponakan saya.
di video gitu. Pertama kali dia berdoa, dia tutup mata, dia fokus sama Tuhan. Bahkan semua kata-kata yang didengar masih umur 2 tahun, persis dia mengulang seperti yang mamanya sampaikan. Bahkan sampai hari ini, dia yang selalu mimpin doa makan kita, dia selalu mimpin kalau kita mau tidur. Anak kecil umur 2 tahun, 2 bulan. Dan dia selalu bilang begini, berdoa ke Tuhan Yesus. Langsung lipat tangan, saudara-saudara. Itu saya kasih tahu begini, lakukan semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kalau kalimat saya setiap hari, ambil hidupku Tuhan, untuk jadi sesuatu yang berkenan kepada. Mari kita berdoa. Saya mohon saudara yang ada hari ini boleh nangkap sesuatu dan katakan, Tuhan Yesus, saya mau komit. Apa yang saya dengar hari ini, atau apapun yang terlintas di pikiran saya dan hari ini, mungkin juga mengena di hati saya. Dan mari kita katakan begini, besok hari ketika beraktivitas, saya mulai lakukan apa yang saya dengar hari ini. Saya kasih waktu buat saudara beberapa detik, mungkin ya 10 detik untuk mungkin bicara ke Tuhan hari ini. Dan katakan begini, apa yang saya dengar hari ini, yang masuk di hati saya hari ini, mulai besok, saya mau akan coba Tuhan, untuk lakukan semampu saya. Thank you, God. Thank you, Jesus. Wow. Wow. Kami rasakan Tuhan hari ini dahsyat di tengah perkumpulan kami walaupun melalui Zoom hari ini. Bahkan berdoa hari ini Tuhan, buat setiap orang yang mendengarkan khotbah ini. Tampil di tengah masyarakat jadi orang-orang hebat. Karena menampilkan Kristus Tuhan yang hebat. Dan berdoa buat setiap firman yang disampaikan hari ini. Biarlah itu jadi bukan hanya pedoman buat kami. Tapi mengubah hidup kami, tingkah laku kami. Karena kami lihat Tuhan krisis moral. Seperti Yesus Kristus sedang terjadi di tengah dunia. Berapa banyak anak-anak Tuhan, berapa banyak orang gereja masih setia ke gereja hari ini Tuhan. Atau itu mungkin juga kami, atau orang tua kami. Tapi kami sadari, berapa banyak kami sudah menampilkan Kristus. Atau berapa banyak di antara kami yang sudah lakukan sesuatu buat Tuhan. Yang kadang-kadang istilah kekristenan itu hanya sebatas agama buat kami. Sebatas aksesoris buat kami. Tapi hari ini kami dikasih pemahaman, kekristenan bukan aksesoris, tapi jalan hidup kami. Cara hidup kami di tengah dunia seperti Yesus Kristus. Sebab firman-Mu berkata tadi, barang siapa menerima Yesus Kristus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Berkati semua kami yang ada di sini Tuhan. Tolong kami Bapa. Jauh mungkin dari orang tua, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang terus pegang hidup kami. Kami jauh mungkin dari sanak saudara kami sendiri di Jakarta, tapi kami bisa janji hari ini buat Tuhan, bahwa kami akan menata hidup berkenan kepada Tuhan. Kami akan hidup kudus di mata Tuhan. Jauh dari orang-orang mungkin yang seiman dengan kami, tapi kami katakan hari ini Tuhan, kami di kantor sekalipun, kami di tempat kuliah sekalipun, kami jadi orang-orang yang jujur, yang hidupnya seperti Tuhan hidup. Terima kasih hari ini Tuhan Yesus Kristus. Kaulah dipermuliakan dan diagungkan. Kami selesai membicarakan firman hari ini. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah selesai bicara buat kami. Dan terus akan bicara dan bicara buat kami. Sampai kami nanti sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada
Eh, Amin firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Wah, firman Tuhan sungguh luar biasa ya. Nah, sekarang kita sesi sharing, yaitu buat teman-teman yang mau sharing tentang firman Tuhan atau ingin menyaksikan firman Tuhan, atau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Tergeser aku. Tes, sedang terwi. Teman-teman, apakah suara saya kedengaran? Teman-teman, apakah suara saya kedengaran? Benar. Berarti sekarang pendidikan yang mati. Teman-teman, apakah ada ingin sharing tentang firman Tuhan? Dipersilakan. Sedikit ya, mau bertanya ke Amang Pendeta. Ya, perkenalkan Amang, nama saya Daka. Ini memang pernah saya dengarkan, kalau nggak salah dia tertulis di 1 Korintus 7 ayat yang 23 ya, kalau nggak salah itu menyatakan pada intinya Tuhan telah membayar kita lunas. Jadi janganlah kita menjadi hamba manusia. Kalau nggak salah Amang, mungkin bisa dikoreksi dan dikosek nanti. Itu pada intinya. Nah, di sini ada saya membandingkan di dunia, kita hidup di dunia. Kita bicara dunia sekarang Amang dulu. Nah, kita kan hidup di dunia, kadang-kadang kita kan diperhambakan oleh uang maupun diperhambakan oleh manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan Amang, ketika kita hidup di dunia ini, kita lebih mengutamakan itu dibandingkan hamba Tuhan. Yang menjadi pertanyaan Amang, tolak ukur ini supaya kita mengembalikan atau menghilangkan atribut-atribut atau hamba manusia atau hamba uang ini menjadi hamba Tuhan itu apa yang harus kita lakukan Amang gitu? apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjebak dengan semua itu? Ini pertanyaan yang sangat bagus banget. Tapi menurut saya jawabannya sangat sederhana. Sadari, tadi kan dikatakan, sadarilah mulai hari ini bahwa memang kita hidup bukan buat kita lagi, tapi buat Tuhan. Karena dikatakan kita milik Kristus. Kasih tahu sama hati kita, ini pertanyaan ini sangat bagus buat semua menurut saya, bukan hanya yang bertanya ini jawabannya buat, tapi buat semua orang nih. Satu yang harus kita pahami, ya kan? Jangan bicara dulu, saya mau layani di gereja, saya mau ini, saya mau itu stop dulu kawan-kawan. Yang harus kita lakukan adalah sadari setiap saat bahwa hidup kita memang bukan milik kita, tapi milik Kristus. Sama seperti ini nih di tangan saya, ada tab yang suka saya bawa kemana-mana. Ini milik saya, misalkan. Ya kan? Jadi saya gunakan ini sesuka-suka saya. Dan tab ini tidak boleh protes. Kalau kita bawa dalam diri kita, kalau kita sadari kita seperti tab ini miliknya Tuhan, harusnya kita nggak punya kepentingan apa. Kita nggak punya ambisi apa-apa selain menyenangkan Tuhan. Tapi ketika saya bilang tadi, ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya masih miliknya, hidupnya, ambisinya masih buat dirinya, ya kan? Atau masih berkutat seputar dunia seperti orang Israel, kawan. Waktu mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka pingin balik karena ada pemahaman yang salah di dalamnya. Maka itu yang tadi, jebakannya. Dia tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh. Dia masih mengabdi kepada dunia yang lain karena merasa masih hidup ini miliknya. Kita hanya bisa menggunakan hidup ini, kawan-kawan. Gunakan sebaik mungkin. Sama seperti sepeda gitu.
milik seseorang dan digunakan, dianya pasrah untuk dilakukan apa, itulah hidup kita. Dan dengan demikian, maka saya percaya hidup kita bisa mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Baik, Amang, terima kasih. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan pertanyaan atau sharing tentang firman Tuhan? Dipersilakan. Shalom, Mamang. Shalom. Shalom. Saya mau sedikit bertanya, Mang. Mulu patadama jadi riku mulau Mikael Silitonga neng sisu kunoko, Mang, songonon. Di saat kita menghadapi sebuah masalah atau terjerumus pada sebuah masalah. Terus waktu itu kita mengingat Tuhan, kita ibaratkan kita merasa menuntut kenapa ini semua terjadi. Kira-kira bagaimana Amang untuk solusi itu supaya kita istilahnya tidak terlalu menyalahkan itu, menyalahkan ini. Itu aja sih, Amang. Kayaknya ini pertanyaan umum, banyak orang lakukan itu. Mungkin di sini juga sama ini. Banyak orang begitu ketika lakukan sesuatu, nah ya kan, maka dia mungkin dia ada masalah, tiba-tiba ngomong gini nih, Tuhan, kenapa sih ini terjadi gitu kan? Ngerti nggak sih? Kenapa aku sakit? Kenapa ini mati? Kenapa ini gitu kan? Nah, jawabannya gini aja ya. Supaya singkat ya, benar ya. Ayat yang hari ini jadi tema. Itu jawabannya. Saya tidak menggiring opini untuk kayak exit, tapi kita mulai dari muaranya. Kalau saya jawab orang, selalu bicara dari muaranya, apa yang Alkitab sodorkan buat kita supaya tidak lakukan itu. Kalau saya hanya bilang begini, ya udah kamu mengucap syukur dong, lebih fokus ke gereja, lebih fokus berdoa. Itu hanya solusi sementara. Tapi hari ini kebetulan temanya seperti itu. Kata James dikatakan begini, inilah ayatnya, akuilah dia dalam segala lakunya. Ini yang kadang-kadang orang tidak bisa lakukan setiap harinya. Artinya gini nih, mari libatkan Tuhan dalam seluruh keputusanmu. Contoh kecil nih. Kalau ada orang di gereja misalkan yang suka ngomong tentang pernikahan, berantakan, saya selalu begini nih. Kamu dulu waktu milih jodohnya doang nggak? Enggak. Terus kamu sekarang gimana? Pengen cerai? Ya udah sih bilang terserah sendiri. Ngerti nggak sih? Ngerti mas saya? Nah itu sebabnya dikatakan begini. Akuilah dia dalam segala. Artinya gini, mari yuk libatkan Tuhan yuk. Sama-sama nih. Buat kita yang sudah berpikir nih udah dewasa sekarang ini nih. Yuk kembali ke Tuhan. Mari buat Tuhan itu sebagai ini Alkitab yang ada di sini nih. Ini bukan cuma sekedar bacaan menurut saya, tapi ini jadi pedoman hidup kita supaya hal-hal buruk tidak terjadi. Sehingga ketika sudah terjadi, maka yang tadi betul ya, Laya suka ngomong gini nih, Tuhan kenapa sih kayak gini? Saya mau bilang itu kan kesalahan kita, betul ya? Benar nggak? Itu kesalahan kita kan? Nah, coba kalau dari awal kita sadari ini bahwa mengakui Tuhan dalam segala, melibatkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan selalu beri jalan keluar yang terbaik. Saya percaya ini tidak puas jawaban ini, tapi waktu jalan terus sudah jam 9. Mungkin lain kali kita ngobrol lah. Kita makan ini nih, di Lapo dulu ya kan. Kita ngobrol-ngobrol gitu ya, betul ya. Silakan mungkin ke siapa nih? Yohana tadi ya pimpinnya. Oke, silakan masih ada mungkin yang masih ngobrol, boleh.
Atau ada yang mau Oke, cerita? Silakan. aku juga ingin sharing Pak tentang yang dijelaskan Bapak tadi tentang dan yang dijelaskan yang ditanyakan oleh Abang Mikael Silitonga ya. Ya, tentang kenapa masalah selalu datang terjadi dalam hidup kita. Memang saya pernah mengalaminya, saya sendiri pernah mengalaminya. Waktu itu bulan-bulan lalu memang banyak masalah datang silih berganti dalam hidup kami, terlebih diri saya sendiri, baik dalam perkuliahan, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, dan terlebih kehilangan orang tua. Saya sempat berpikir, Tuhan, banyak sekali masalah yang saya alami dalam hidup ini. Dan terkadang saya berpikir, saya ingin menjauh dari Tuhan, tetapi saya merasa saya tidak bisa meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah yang pertama yang memberikan saya semangat, yang memberikan saya keselamatan. Karena tanpa Tuhan saya tidak bisa ada sampai saat ini, dan tanpa Tuhan aku mungkin tidak kuat sampai saat ini. Dan pada saat itu saya sadar bahwa semua yang saya lakukan, saya ingin menjauh dari Tuhan, itu memang benar-benar sangat fatal salah. Dan akhirnya saya berubah. Memang yang saya lakukan itu memang salah, dan akhirnya saya sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan. Waktu di kampung saya termasuk melayani Tuhan karena sebagai guru sekolah minggu, dan sampai saat ini saya melanjutkan itu walaupun sesuai dengan jurusan saya, bukan dengan dalam bagian kerohanian, tetapi saya lebih dekat lagi untuk memuji nama Tuhan. Itu yang saya dapat sharing, Pak. Oke, keren ya. Sharingnya hari ini cukup bagus ya, balik ke Tuhan, ya kan? Karena memang saya kemarin juga saya sampaikan ini, kebetulan nih kemarin saya sampaikan ini di gereja ini, khotbah yang kita sampaikan ini karena banyak banget masalah itu, ini nih persis kayak gitu terus saya sampaikan di gereja. Saya katakan begini, hal yang harus kita lakukan di masa sekarang adalah kembali kepada sumber kehidupan. Karena dia yang tahu hidup kita, dia yang ngerti siapa hidup kita, bahkan dia masih menerima kita dalam segala hal. Bahkan saya mau sampaikan begini, yang kedua adalah, sekarang ini sebenarnya bukan lagi masalah segala sesuatu yang kita alami sebenarnya. Bukan saya bilang Tuhan izinkan ya, saya alergi kasih tahu mungkin sama orang itu Tuhan izinkan. Tapi segala yang terjadi, yang proses alami kita hadapi hari ini, entahlah itu karena kesalahan kita dan segala macam. Tapi kalau kita datang ke Tuhan, Tuhan bisa lakukan itu atau pakai semua itu untuk mendewasakan kita, bahkan membuat kita jauh lebih murni ke depan. Betul ya? Nah, itu. Jadi, makasih sudah sharing hari ini. Saya hanya nambahin doang sih. Tapi sharingnya tadi boleh ditangkap ya kawan-kawannya. Itu keren banget ya. Setelah semua dihadapinya dan sekarang mulai mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan yang bisa kendalikan segalanya. Maka saya percaya itu kamu akan diberkati Tuhan ke depan. Itu Marta ya? Marta ya? Iya, Pak. Ya. Pasti akan diberkati Tuhan, bahkan nanti mungkin kita akan bantu kamu dalam doa pribadi, bahkan di dalam komunitas kita akan bawa dalam doa supaya Tuhan akan menolong. Nggak gampang, yang kau alami nggak gampang, tapi ketika kau bilang tadi kembali ke Tuhan, wow, menurut saya itu sangat PowerPoint banget, sangat keren banget ini, muatannya sangat besar banget menurut saya, karena nggak sedikit, hanya sedikit orang yang bisa lakukan itu, kembali ke Tuhan dengan semua masalah yang dihadapi. Tapi benar, proses kembali ke Tuhan itu sudah pas itu yang itu lakukan, dan itu memberkati kami hari ini. Makasih itu ya. Makasih kembali, Pak. Oke, teman-teman, apa masih ada yang sharing atau ingin bertanya lagi? Aku coba sedikit. Itu aja, Mas. Coba deh, Mas. Oke, thank you. Ya. Saya mau sharing dikit, Mang. Ya. Itu aja, Mas. Kayaknya jangan di itu deh.
soalnya bunyinya ini kayak berisik. Oke. Sharing hari ini sih sangat memberkati banget, apalagi dengan temanya juga What have you done for God? Memang benar sih seperti apa yang tadi Amang sampaikan, bahwa tema ini memang bukan suatu tema yang sembarangan, tapi ketika kita memikirkan lebih dalam lagi, ini sangat dalam banget artinya. What have you done for God? Biasanya pastinya kita selalu berkata sama Tuhan, God, what have you done for me? Gitu. Apa yang telah kau lakukan sama aku, Tuhan? Biasanya kita selalu menuntut seperti itu. Tapi sekarang temanya adalah what have you done for God? Bukan what God have done for me. Bukan seperti itu. Terus saya pernah juga lihat di quotes Google yang mengatakan seperti ini. What have you done for science? Stop doing what have you done for God. Berhentilah melakukan apa yang kamu lakukan buat Tuhan, tapi coba pertanyakan apa yang kamu lakukan buat sains. Maksudnya sains itu adalah ilmu pengetahuan, bahwa katanya di dalam dunia ini nggak ada satupun yang benar-benar pernah dikirimkan seperti Holy Bible untuk mengatakan bahwa Tuhan itu ada, seperti itu. Saya baca pernah. Dan kalau saya melihat situasi akhir-akhir ini, memang sungguh banyak yang kekristenan itu bukan suatu hal lagi yang dibanggakan, tapi justru kekristenan itu adalah suatu hal yang ketika ditanya malah tidak memperkenalkan lagi bahwa kita itu adalah Kristen gitu. Memang tadi saya setuju banget sih memang apa yang Amang bilang, bahwa Kristen itu bukanlah agama, tapi Kristen itu adalah suatu hal yang bisa kita tunjukkan bahwa kita punya ciri khas tersendiri, kita punya penyelamat sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, seperti itu. Cuma saya punya pertanyaan seperti ini, Amang. Banyak hal memang yang harus kita lakukan ketika seperti tema kita, what have you done for God? Seperti satu, kita berbagi kasih. Atau yang kedua, ketika ada orang yang menanyakan kita siapa, nah disitulah kita masuk untuk menjelaskan bahwa saya adalah Kristus, saya adalah pengikut Kristus, seperti itu. Saya diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itu adalah salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk memperkenalkan Tuhan. Tapi bagaimana dengan kondisinya seperti ini? Ketika kita merasa khawatir dan ketika kita merasa seperti tawar hati, tapi sebelumnya memang kita sangat begitu dekat dengan Tuhan. Relation kita sama Tuhan itu dekat banget, dan setiap kali apa yang kita lakukan itu kayak connected gitu sama Tuhan, ada connection-nya sama Tuhan. Tapi suatu saat connection-nya itu tawar dan hilang sama sekali. Nah, ketika ada teman kita yang minta tolong sama kita untuk kita doakan, respon kita sebenarnya di situ seperti apa sih, Amang? Apakah kita harus mengatakan, ya oke, boleh saya berdoa buat kamu, padahal pada posisi itu kita lagi tawar hati. Kalau misalnya kita mengiyakan, berarti dalam konteks tersebut kita seperti fake sama diri kita sendiri. Kita seperti, padahal kita tawar hati, bagaimana kita bisa berdoa sama orang lain? Nah, apakah kita menolak atau kita menunggu dulu supaya relasi kita sama Tuhan atau connection kita sama Tuhan bisa baik kembali gitu? Karena kan ada rasa di mana kita suatu saat time kita itu tawar hati. Saya percaya setiap orang sih pasti punya momen dan punya waktu tersendiri seperti itu. Tapi suatu saat pasti akan balik lagi. Bagaimana menurut Amang? Apakah kita harus tunggu dulu atau kita harus lakukan langsung aja gitu? Langsung aja kita lakukan. Tapi itu ya seperti membohongi diri kita sendiri begitu, Amang. Padahal itu adalah salah satu cara yang harus kita lakukan kepada Tuhan, seperti yang di Korintus 3:23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, berbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan saat itu sebenarnya udah ada waktunya kita melakukan itu untuk Tuhan gitu. Tapi karena kondisi kita yang terbatas dan kondisi kita yang lagi koneksinya yang nggak baik sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan gitu, Mas? Itu nanti bikin pembinaan khusus buat ini. Ini materinya, ini sebenarnya saya kan bikin kurikulum di gereja ya.
Ini salah satunya ini. Pembinaan Tuhan dalam diri manusia. Itu saya selalu bilang begini, pernah nggak sih ini saya jawab gini aja nih, saya jawab gini ya buat semua dengar ini. Pernah nggak dengar ilustrasi yang judulnya itu Friend Food atau berjalan di tepi pantai? Pernah dengar? Pernah lihat? Ada sebuah gambar, ada seorang laki gitu berjalan di tepi pantai. Dia lihat itu ada 4 kaki. Dia berjalan gini, terus ditanya begini ya, Tuhan ini kaki siapa? Kok ada 4 di belakang saya bekas kaki? Tuhan bilang begini, itu 2 bekas kakimu dan itu 2 kakiku. Oh, good. Tapi seiring berjalan ketika pada tempat yang memang sulit dilalui, tiba-tiba jejak kakinya tinggal 2. Ini saya jawab dengan ilustrasi itu ya. Terus si pemudanya nanya begini, Tuhan, kenapa tinggal 2? Cuman kaki saya. Di mana Tuhan? Ngerti? Di mana Tuhan? Kok cuman kaki saya doang yang ada di situ? Ternyata Tuhan bilang begini, itu bukan kakimu, itu kakiku. Terus saya di mana? Kamu kugendong. Ngerti? Ketika menghadapi masalah yang berat, kamu kugendong, itu bekas kaki saya. Nah, kalau saya hubungkan sama yang itu sampaikan tadi, bagaimana sih kondisi kerohanian seorang? Ini nggak bisa dijawab secara simpel gitu ya itu ya. Karena begini, itu kan bilang gini, saya ngalami kekeringan. Dalam kekristenan, dalam proses perjalanan iman, ada yang namanya ujian dan ada yang namanya padang gurun seperti bangsa Israel. Ada yang namanya di depan sana, ada yang harus dilalui supaya kita next level, supaya kita naik kelas. Nah, istilah ini suka dipakai orang bilang begini nih, saya ngalami kekeringan. Sebenarnya gini, kalimat yang pas itu buat yang itu alami itu begini nih. Tuhan izinkan itu menemukan sesuatu yang lebih berarti dalam perjalanan kerohanian. Sepertinya Tuhan berdiam diri buat itu. Jadi kalau itu bilang gini, saya kekeringan nih, sebenarnya bukan. Itu ungkapan yang kurang tepat dalam proses perjalanan. Dulu saya semangat loh, sekarang saya nggak semangat. Sebenarnya kan sebenarnya gini nih, Tuhan sedang inginkan kita berproses lebih karena Tuhan mau kita next level. Jadi sebenarnya itu bukan kekeringan. Tuhan sedang membiarkan proses yang lebih berat berjalan dalam kerohanian. Karena kerohanian harus teruji. Tapi sebenarnya kita digendong sama Tuhan sebenarnya. Itu sebenarnya kalau itu bilang begini, kalau ada yang minta doa begini nih, bagaimana? Sebenarnya gini, itulah cara Tuhan sebenarnya kita, ya itu dia, itulah cara Tuhan sebenarnya buat kita, untuk kita jauh lebih maju sebenarnya, untuk lakukan pekerjaan itu. Seperti saya katakan tadi, waktu itu ngalamin itu sebenarnya bukan masa kekeringan, tapi itu sedang digendong Tuhan, karena itu sedang berproses untuk jauh lebih dewasa. Kecuali begini nih, kita mengalami hal itu karena kelemahan yang kita buat sendiri. Kita jatuh dalam dosa, kita jauh dari Tuhan, dan memang itu dengan tindakan sendiri. Kalau itu harus, saya kan jawab begini, itu harus minta pengampunan. Tapi kalau itu bilang tadi kan dulu saya semangatnya, sekarang saya ngalamin kayak kekeringan, tiba-tiba orang minta doa, apa yang harus saya lakukan? Lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Langsung saya kering. Sebenarnya bukan istilah keringnya, jangan pakai istilah kering. Tapi istilahnya Allah izinkan proses pendewasaan lebih supaya kita next level. Makanya saya bilang tadi, next time, ya ada pembinaan buat ini. Kalau boleh sebenarnya itu ada slide-nya, bahkan kalau kita misalkan kita pramuka gitu kan. Saya buat sketsa perjalanannya, bahkan itu kan mengacu pada orang Israel. Lihat itu ya. Saya udah sampaikan ini perjalanan 42 titik orang Israel dari Mesir ke Tanah Kanaan. 42 saya bahas, semuanya ada materinya. Di mana-mana mereka, bahkan di situ ada masa-masa Israel itu diuji. Sepertinya Tuhan meninggalkan.
Tapi sebenarnya Tuhan nggak meninggalkan. Tuhan mau menguji mereka atau Tuhan mengizinkan semua proses itu berjalan supaya mereka menemukan Tuhan jauh lebih hebat dibanding yang sebelumnya. Nah, itulah hidup kita itu. Jadi kalau itu bilang ini, aduh saya ngalami kekeringan ya, apa yang harus saya lakukan ya kalau orang minta doa. Justru di masa itu sebenarnya Tuhan mau kita lakukan jauh lebih dahsyat. Karena sebenarnya istilah kekeringan sebenarnya bukan tepat ya. Tapi istilah yang tepat sebenarnya dalam kekristenan adalah Tuhan mengizinkan kita berproses lebih, menemukan Tuhan lebih, supaya kita next level dan kita jauh lebih dewasa. Itu. Saya percaya masih kurang penjelasan, tapi sementara itu dulu itu ya. Sorry, karena memang harus saya buka materinya dan sampaikan alur ceritanya gitu kan. Bagaimana sih seorang berjalan dengan Tuhan. Nah gitu kan, karena begini ya, jangan pahami kekristenan cukup hanya ibadah. Halo? Jangan pahami kekristenan cukup hanya aktivitas, yang penting saya masuk surga. No. Itu paham yang salah. Kekristenan itu adalah proses yang terus meningkat, proses yang terus dewasa, proses yang terus bahkan sampai kita di Alkitab bahkan mencapai titik paling tinggi dalam kekristenan adalah hidup seperti Yesus Kristus. Dan untuk masuk di level itu nggak gampang, itu nggak cukup cuma ibadah, itu proses yang terus menerus berjalan. Bahkan Tuhan bisa izinkan, Tuhan bisa pakai hal-hal yang alami, yang natural gitu kan. Contoh nih, sakit, mama dipanggil Tuhan, saya itu kayak gitu, papa saya dipanggil Tuhan, mama saya dipanggil Tuhan, ya kan, semua kayak kehilangan pegangan, saya kuliah tidak ada yang bayarin gitu, saya harus berjuang gitu kan. Akhirnya saya menemukan Tuhan di proses yang begitu pahit itu. Dan disitulah Tuhan bicara, aku ada buat kamu ku gendong, kamu nggak sendiri. Nah, terima kasih Tuhan buat sharingnya hari ini. Seperti memberkati buat yang lain. Thank you banget. Terima kasih ya, Mas. Aku rasa sudah cukup. Baiklah teman-teman semua, sesi sharingnya sudah cukup. Terima kasih buat teman-teman yang telah sharing pada malam hari ini. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pewarta yang dibawakan oleh Abang Hendra Silitonga. Dipersilahkan. Shalom untuk kita semuanya. Warta yang akan kita dengarkan saat ini. Yang pertama, warta keanggotaan. Sampai hari ini yang mengisi database keanggotaan Jabodetabek sebanyak 64 orang. Anggota yang baru bergabung. Yang pertama, Riko PS Panjaitan, kedua Jojor Tapugolon, 3 Arina Napitukulu, 4 Royana Silitonga, 5 Romiano Napitukulu, 6 Santi Silitonga. Selanjutnya, anggota yang berulang tahun di bulan November. Yang pertama, Kak Kapianti Simajuntak, yang kedua Kak Emiliana Gulo, yang ketiga Ito Eka Marito Simajuntak, yang keempat Laejamut Tapugolon, yang kelima Kak Santi Noviana Simajuntak, yang keenam Abang Marusa Simajuntak, yang ketujuh Abang Harjo Nababan, yang kedelapan Abang Ebit Pardede. Selanjutnya, absensi yang mengikuti ibadah pada bulan Oktober, totalnya ada 23 orang. Kita bisa melihat di warta kita masing-masing. Selanjutnya, warta laporan keuangan. Masukan. Sisa saldo bulan September sebesar Rp880.000. Selanjutnya, persembahan bulan Oktober sebesar Rp200.000. Yang membayar iuran sebesar Rp735.000, 8 orang. Total dana masuk sebesar Rp1.833.000. Selanjutnya, warta laporan keuangan atau pengeluaran. Ucapan terima kasih kepada pembicara pada bulan Oktober sebesar Rp200.000. Total pengeluaran bulan September sebesar Rp200.000. Sisa saldo hingga saat ini sebesar Rp1.633.000. Selanjutnya, ibadah bulanan. Ibadah bulanan untuk November akan diadakan sekaligus sebagai perayaan Natal Parnakes Jabodetabek. Rencana perayaan Natal akan dilaksanakan secara offline dengan catatan tetap menyesuaikan dengan peraturan pemerintah.
Waktu pelaksanaan perayaan Natal direncanakan pada tanggal 4 atau 11 Desember. Masih menunggu informasi dari gereja yang diusulkan. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mengirimkan persembahan bisa dikirimkan ke Kak Elisa Lestari Simajuntak. Sekian warta yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Kembali ke adik Marta. Oke, terima kasih buat Abang Hendra Silitonga yang telah membacakan pewarta pada malam hari ini. Oke, selanjutnya kita akan menutup acara kebaktian kita. Tetapi sebelumnya jika ada yang ingin didoakan, baik dalam pergumulan, kekecewaan, ataupun rasa syukur, dipersilakan untuk teman-teman agar dibawakan oleh Bapak Pendeta Ebenezer dalam doa. Oke, kalau tidak ada, saya persilakan kepada Bapak Pendeta Eben untuk menutup acara kebaktian kita. Oke, thank you semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat semua hari ini. Saya sangat senang kita bisa ngobrol hari ini tentang firman Tuhan. Dan saya berdoa hari ini supaya kalian maju terus di dalam Tuhan. Jangan mundur karena masa sekarang masih masa sulit. Bahkan masa di mana COVID-19 ini sebenarnya jadi ujian yang sangat ribu setiap orang. Bagaimana, apakah dia masih bisa menemukan Tuhan atau dia malah tertidur secara rohani. Tapi bersyukur di sini semuanya jadi orang-orang yang hebat. Kita akan berdoa menyerahkan segalanya buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih banyak buat segala hal yang kami sudah lakukan hari ini dari awal acara sampai akhirnya Tuhan. Beberapa hal yang sudah kami kerjakan hari ini dari pujian, bahkan firman Tuhan, ada kesaksian, ada sharing, ada pertanyaan sudah kami kerjakan hari ini. Segalanya kami kembalikan buat Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang dipermuliakan, bahkan berdoa buat semua yang tugas hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkatinya. Secara khusus Tuhan berdoa buat rekan-rekan hari ini yang bergabung, supaya Tuhan Yesus Kristus yang terus menopang, terus memberkati, bahkan terus melatih jadi petarung-petarung hebat di masa-masa sekarang ini. Bahkan jadi laskar Kristus yang membawa Kristus kemanapun mereka berada. Tidak ada yang gugur, tapi maju terus bahkan lebih hebat, lebih dahsyat di hadapan Tuhan. Bahkan berdoa hari ini Tuhan buat karir mereka supaya Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Berdoa buat setiap jodoh mereka yang mungkin membutuhkan jodoh. Berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberi jodoh yang terbaik, karena kami percaya firman-Mu bahwa Tuhan ciptakan manusia berpasang-pasangan dan Tuhan akan beri yang terbaik buat setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kalau mungkin juga di antara mereka Tuhan ada yang mengalami pergumulan demi pergumulan seperti kesaksian dari Kak Ito, kami Marta tadi, kami berdoa supaya Tuhan juga yang campur tangan di dalamnya, dan Tuhan sedang melatih kami jadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bahkan saya sampaikan hari ini Tuhan, biarlah semua mereka jadi pemenang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan berdoa Tuhan, biarlah buat komunitas ini semakin berkembang, jadi berkat bagi bangsa-bangsa, bukan hanya komunitas orang Batak, bukannya sekampung Tuhan, tapi buat orang lain dimanapun mereka ditaruh Tuhan. Bukan berdoa buat rencana Natal Tuhan, biarlah kiranya juga Tuhan campur tangan buat dana yang dibutuhkan ke sana, buat tempat mereka nanti buat Natal, buat segala hal Tuhan, biarlah kiranya Tuhan campur tangan sehingga semua berjalan dengan baik. Dan sekali lagi Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami akan akhiri Tuhan peribadatan kami hari ini. Bahkan biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami sekalian. Tidak lupa kami berdoa bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang melawan COVID-19 Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Pak Jokowi, bahkan semua jajarannya, aparatur negara, khususnya anak-anak Tuhan yang Tuhan taruh di bangsa ini bekerja. Tuhan berkati, beri kekuatan, bahkan Tuhan pakai mereka jadi sarana kebenaran Tuhan disampaikan bagi dunia ini. Yang berdoa Tuhan buat penanganan COVID, buat dokter, buat semua vaksin yang sudah diberi kepada masyarakat. Biarlah kiranya Tuhan campur tangan sehingga mendatangkan kesembuhan, kebaikan buat bangsa kami.
Bahkan kami lihat Tuhan, aktivitas kami sudah mulai berjalan normal. Kami bersyukur buat semua itu. Lewat usaha pemerintah, usaha rakyat Indonesia, kami lihat ada hasil yang kami lihat, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hari ini, Tuhan, biarlah Indonesia ada di dalam rencana Tuhan. Inilah doa kami hari ini. Kekasih Kristus, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Berkat Bapa dicurahkan buat kita hari ini dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah keluargamu mulai hari ini sampai selama-lamanya, dan penyertaan Roh Kudus menaungi kita, membimbing kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya terima berkat dan katakanlah amin. Oke, thank you banget semuanya. God bless. Dok, gimana? Saya serahkan kepada Abang Jamo Tampulo. Terima kasih Pak Eben. Sesuatu yang luar biasa mengingatkan kita untuk sekali lagi dimanapun posisi kita, apapun yang saat kita kerjakan saat ini, bahkan sesuai dengan firman yang sudah dibilang, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Paling itu saja. Terakhir, saya perwakilan dari Badan Pengurus Harian Parnaker serta anggota mengucapkan terima kasih buat Pak Eben yang udah memberikan sesuatu yang luar biasa buat kami. Bahkan setiap dari kita, saya percaya pasti diberkati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Buat teman-teman, ada sedikit info buat teman-teman yang mungkin ada usaha, ada usaha yang pertama, atau ada sesuatu yang sedang dikerjakan, baik mungkin sedang ada pekerjaan jasa atau pekerjaan produk, kita dari divisi pelaksana Natal sedang mengadakan open paid promote. So jadi teman-teman yang ingin bisnisnya atau usahanya pengen dipromosiin, boleh hubungi kami. Selain membantu promosi buat usaha kalian, usaha setiap kita, semoga juga bisa membantu memperbesar jumlah kapasitas kuantiti yang teman-teman miliki. Paling itu aja. Sekali lagi saya mau perkenalin, jadi Pak Eben ini adalah guru agama saya dari waktu saya di SMA. Jadi Pak Eben salah satu orang ketika saya di SMA banyak membantu, banyak belajar hal. Di titik saya masih ngomong, masih ngawur, masih kemana kemari, masih kental banget Bataknya, tapi Pak Eben hadir, maksudnya bukan sebagai guru yang galak, atau mungkin saya juga pertama takut kan ngelihatnya, waduh menyeramkan, tapi hadir gitu kan, jadi bisa saya ajak ngobrol, gimana nih Pak, diskusi, lalu diarahkan juga untuk yuk kamu harus jadi sesuatu. Dan pesan yang Pak Eben selalu bilang adalah kalau kamu maksimal untuk Tuhan, maka apapun yang kamu lakukan pasti akan maksimal. Paling itu aja. Terima kasih, dan saya ucapkan sekali lagi buat setiap teman-teman, semoga dan berharap seperti yang di awal saya bilang, semoga mendapat sesuatu yang baru. Dan kalau teman-teman mendapat sesuatu yang baru, boleh teriak bilang amin atau apa. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Amin. Mana nih kurang kompak? Coba dibuka suaranya. Hitungan 1, 2, 3 sama-sama bilang amin gitu ya. Biar kelihatan pemuda-pemudi yang luar biasa. 1, 2, 3. That's great. Amin. Mantap. Amin.
Oi, luar biasa. Paling itu aja dari saya. Mungkin terakhir saya serahin buat ketua. Ada juga ketua kami di sini, Pak, Rai Angelia. Dan mungkin teman-teman yang mungkin udah mau ibadah sudah selesai. Tapi kalau ada informasi dari Ya, shalom semuanya. Enggak, saya cuma mau bilang terima kasih untuk Bapak Pendeta Ebenezer Marbun yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Sehat selalu ya, Mang. Mungkin Yohana udah di-capture belum? Teman-teman yang lain boleh buka kameranya nggak? Kita foto dulu sama Mang Pendeta sambil bilang terima kasih ya Mang Pendeta. Terima kasih, Mang Pendeta. Buka dulu yuk kameranya biar kita foto untuk dokumentasi. Bang Munandar. Udah siap-siap Bang Munandar. Jangan lupa little heart-nya. Asik. Tidak. Udah dibuka semua kameranya. Yang bisa buka kamera, minta tolong buka kamera. Yang tidak bisa nggak apa-apa. Udah, Munandar ready? Ready 3, 2, Oke. 4. Terima kasih Bapak Pendeta. Oke. Oke, terima kasih Bapak Pendeta. Mungkin kita akan lanjut evaluasi. Teman-teman yang lain juga kalau ada informasi lebih lanjut lagi pasti akan kita share di grup. Apalagi terkait Natal. Jadi untuk malam ini kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di ibadah kita yang ke-7 malam ini. God bless you all. Oke. Untuk Jamot, mana nih rohaniannya? Kita evaluasinya lewat Zoom atau lewat WA? Jadi Jamot. Saya boleh live ya, apa ya? Boleh ya, Mang. Silakan. Terima kasih, Mang Iya, Pendeta. thank you, Iya, Mang. boleh. God bless ya. Oke, guys, karena Mang Pendetanya udah nggak ada, mungkin kita sapa-sapa dulu teman-teman anggota yang masih ada di sini. Ada siapa aja? Sama, halo Yuk, kita sapa, yuk. Halo Kak. apakah ada Ya, udah pada live semua, tinggal Jojor. Marta masih ada nggak sih, Marta? Terima kasih, Marta, buat pelayanannya. Sama-sama.